Selamat pagi. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, mana ketua kelasnya? Maju. Pimpin doa. Semua siap. Doa mulai. Ya, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila datang negara, kaya bangun sentosa, terima di bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Udah pada sarapan tadi pagi? Ada semangat untuk pelajaran pagi hari ini? Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak absen terlebih dahulu ya untuk kelas 5. Bapak absen ya. Untuk yang Bapak absen silakan angkat tangan. Abed, Adipa, Muzaki, Ayu, Bima, Charlie, Hafiz, Inaya, Hafi, Bagus, Arga, Ilham, Rifki, Nimas, termasuk ya, Stefanus, saya Sultan, Tio, Viola, Zean,
Al-Mekapi, Ade, terakhir lagi. Ada, oke. Sekarang kita masuk ke materi. Materi pada pagi hari ini adalah sepak bola. Ada yang tahu permainan sepak bola? Tahu ya. Mungkin buat yang cowok-cowok, permainan sepak bola itu permainan sehari-hari kalian atau hobi kalian. Tapi belum tentu untuk yang cewek. Karena nggak semua cewek juga suka main ataupun menonton permainan sepak bola. Ya. Kita lanjut. Ya. Di sini ada memasuki abad ke-21. Sepak bola sudah dimainkan oleh lebih dari 270 juta orang di 200 negara yang menjadi olahraga terpopuler. Ya. Pada abad ke-21, permainan olahraga sepak bola itu yang paling populer di seluruh dunia. Ya. Sepak bola itu bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya, ya. Dan menggunakan bola kulit atau bola yang terbuat dari kulit dan dimainkan di lapangan yang berumput. Tapi kebanyakan kalau di desa-desa atau tempat-tempat terpencil itu tidak banyak rumput, jadi dimainkan sesuka hati. Ada yang di depan sekolah, ada yang di lahan kosong. Ya, kita lanjut. Nah, ini sepak bola juga memiliki sejarah. Sejarahnya apa? Ya, sejarah. Kilas balik sepak bola modern pertama kali dikembangkan di Inggris dengan memberlakukan peraturan dasar sehingga permainan ini semakin populer. Ya, jadi yang membuat sepak bola itu atau yang menjadikan sepak bola itu menjadi yang modern itu adalah negara Inggris. Ya. Akhirnya pada tahun 1904 terbentuklah FIFA. FIFA itu apa? Federation International The Football Association. Ya. Pada 21 Mei 1904 di Paris. Tahu Paris? Tahu. Di mana? Prancis. Ya. Kemudian tinggal berkembang sampai kemudian menjadi suatu olahraga yang ditandingkan atau diperlombakan antar negara untuk memperebutkan yang namanya Piala Dunia. Ya. Kemudian Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Uruguay itu termasuk ke Amerika, ya, kepulauan Amerika. Kalau kita kan masuk ke Asia. Kalau Eropa itu ada negara-negara seperti Spanyol, Inggris itu termasuk negara Eropa. Kalau Uruguay dia termasuk ke Amerika Latin. Nah, kemudian dimenangkan pertama kali oleh Uruguay atau tuan rumah sendiri. Lanjut, sejarahnya. Sejarah untuk Indonesia dimulai sejak tahun 1914. 1914, jangan kalian bapak pun mungkin belum lahir, mbah bapak juga mungkin belum lahir. Ya. Pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda dan masih memakai nama Hindia Belanda. Nama Indonesia dulu belum ada. Dulu Indonesia itu terkenal namanya itu Hindia Belanda. Ya. Sebelum berdirinya PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, sudah ada Netherlands Indies Football Bond atau yang disingkat dengan NIVB, yaitu organisasi sepak bola yang didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1927, masa itu telah ada kompetisi antar kota di
Jawa. Jadi di Pulau Sumatera ini masih belum ada. Dulu antara Jawa dan Sumatera itu masih menyatu. Ya. Didominasi oleh dua tim, yaitu Batavia City dan Surabaya City, Surabaya City. Ya. Kita lanjut. Lalu kemudian berkembang dengan adanya PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta dengan ketua yaitu Soratin Sosrosowegondo yang merupakan seorang insinyur sipil lulusan Heidelberg, Jerman pada tahun 1927. Kemudian pada saat itu Indonesia sudah mengikuti Piala Dunia 1938. Ya. Jadi Indonesia itu pernah ikut Piala Dunia. Negara Asia pertama kali yang ikut kejuaraan Piala Dunia itu Indonesia untuk ASEAN dan Asia. Ya. Tapi dulu belum ada namanya negara kita itu Indonesia, belum. Kita masih memakai nama Hindia Belanda. Boleh nanti kalian cek di rumah untuk sejarah Indonesia masuk Piala Dunia itu pada tahun 1938. Kemudian pengertian sepak bola itu sendiri adalah suatu permainan besar secara beregu dengan 11 pemain. Untuk sepak bola sendiri dia memakai 11 pemain inti yang dimainkan dengan mengirim bola, mengoper bola, menendang dan masukkan bola ke gawang. Permainan sepak bola melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar dan motorik halus. Kita lanjut. Nah, di sini ada teknik-teknik dasar permainan sepak bola. Mungkin untuk kalian yang belum memahami sepak bola, mungkin kalian tidak akan paham. Tapi untuk yang anak-anak yang memang hobi dalam permainan sepak bola, apalagi dia sudah ikut yang namanya sekolah sepak bola, mungkin inilah dasar-dasarnya. Dasarnya apa saja? Ada passing. Passing itu mengoper. Ya. Kemudian menggiring atau dribbling dan menendang atau shooting, menghentikan bola atau mengkontrolling, dan yang terakhir itu menyundul atau heading. Ya. Coba untuk Bapak praktekkan agak sini supaya kalian sedikit paham atau sedikit memahami. Teknik-teknik dasarnya mengoper, misalkan, ya, mengoper misalkan, bolanya ya, ini Bapak oper, ya, ini disebut mengoper. Misalkan kita menendang ke teman, atau teman mengumpat lagi ke kita, menendang lagi ke kita, itu disebut dengan mengoper. Kemudian mendribbling atau menggiring, bisa saja Bapak-bapak atau yang seperti apa, atau kemudian Anda yang menggiring, ya, dia disebut menggiring atau membawa bola ke arah lawan. Kemudian menyuting atau menendang bola ke arah gawang, bisa kita memakai kaki bagian dalam, bagian luar, ya, tergantung kenyamanan kita. Kaki bagian dalam mana Pak? Ini disebut kaki bagian dalam. Untuk kaki bagian luar, nih. Biasanya kalau misalkan kita ingin mengumpan jauh, kita pakai kaki bagian dalam untuk menyuntik, mengumpan. Kalau untuk mengoper bola, dia maksudnya supaya bisa misang. Ngerti misang? Berbelok. Dia menggunakan kaki bagian luar, ya. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Satu kali lagi ya. Dan yang terakhir itu menghentikan bola dan menyundul. Menghentikan bola, misalkan, agak, tolong, ya,
umpan lagi. Ya. Bapak mengontrol bola supaya bola itu tidak jauh dari Bapak. Dan yang terakhir menyundul. Coba agak nun. Ya. Seperti itu. Paham? Terima kasih agak. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah teknik dasar mengoper bola. Yang pertama tadi, teknik mengoper atau passing merupakan teknik dasar atau teknik pertama. Dasar itu adalah hal yang utama. Ya. Menggunakan untuk memainkan permainan tim dengan cara mengoper atau memberikan umpan kepada rekan satu tim. Gunanya untuk apa? Untuk membuat serangan ke arah lawan. Selanjutnya ada teknik ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama passing pendek. Passing pendek itu biasanya pelan, ya pelan, atau jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian passing atau throw pass, panjang atau throw pass. Panjang biasanya kalau misalkan kita mengumpan teman yang jaraknya jauh, ya, atau long biasa disebut long. Ketiga passing jauh atau disebut juga umpan lambung. Ya, ini hampir sama dengan panjang. Tapi passing jauh ini adalah biasanya lambung bolanya. Kalau panjang itu biasanya bolanya mendatar. Selanjutnya menggiring bola. Menggiring merupakan teknik untuk menggiring bola melewati lapangan dan menuju ke gawang lawan. Kemudian dalam dribbling dikenal dengan teknik speed dribbling. Speed dribbling, apa yang kalian tahu tentang speed? Kecepatan, benar. Ya, speed itu adalah kecepatan. Dengan berlari membuang bola ke depan lalu mengejarnya. Dan ada perlu close dribbling, adalah teknik yang dilakukan dengan cara menggiring dan mengontrol bola dengan seksama. Teknik untuk dribbling itu ada 3. Yang pertama itu adalah dribbling bola dengan kaki bagian dalam, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kaki bagian dalam, ya. Yang kedua itu dribbling bola dengan kaki bagian luar. Kaki bagian luar, ya. Di sini misalkan Bapak menggiring bola pakai kaki bagian dalam, ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu menggiring menggunakan kaki bagian luar. Kaki bagian luar tadi yang mana? Nih, ya. Biasanya kalau orang menggiring seperti ini kalau menggunakan kaki bagian luar. Dan yang terakhir itu menggiring bola dengan punggung kaki. Punggung kaki itu yang mana? Nih, tengah. Ya, menggiring menggunakan punggung kaki. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Sebelum Bapak lanjut, mau Bapak tanya untuk si Jaki. Kaki bagian dalam itu yang mana, Jaki? Coba berdiri, Jaki. Situ. Nah, kaki bagian dalam yang mana, Jaki? Ya. Punggung kaki yang mana, Jaki? Ya, bagus. Kaki bagian luar yang mana? Ya, benar. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah menendang bola. Ya, teknik shooting digunakan untuk membantu memasukkan bola ke gawang lewat tembakan yang terarah dan cukup kuat untuk menjerbol gawang kiper lawan. Shooting. Shooting itu menendang bola ke arah gawang. Itu biasanya dilakukan oleh pemain depan disebut striker. Ya, biasanya yang suka mengunting bola atau menendang bola ke arah gawang itu striker. Sebelum kita lanjut, Bapak mau tanya, untuk permainan sepak bola, pemain sepak bola, setiap posisinya kalian tahu nggak apa saja penyebutannya? Coba Bapak tanya untuk si Evan, untuk
penjaga gawang. Untuk pemain belakang disebut apa? Ada yang bisa bantu? Oke, disebut apa? Back. Back. Pemain belakang itu disebut back. Dan setiap posisi dalam permainan sepak bola itu dibagi menjadi beberapa. Contoh yang disebutkan dengan harga itu ada back. Back juga itu ada posisinya tersendiri. Ada back tengah. Biasanya disebut midfielder. Kemudian back sayap. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Ya. Kalau untuk penjaga gawang sendiri tadi kita ulangi disebut apa ini ya? Penjaga gawang, kiper, bagus. Kemudian untuk pemain tengah dalam permainan sepak bola disebut apa? Bima. Disebut apa? Untuk pemain bola yang berposisi sebagai pemain tengah disebut apa? Oke, nanti kita kasih kesempatan yang lain. Untuk si Black disebut apa Black? Pemain tengah, gelandang, benar, bagus. Gelandang juga itu dibagi lagi menjadi beberapa. Coba sebutkan ada. Ya, gelandang dibagi menjadi beberapa. Sebutkan gelandang apa saja? Gelandang kiri nggak ada. Adanya hanya dua. Gelandang depan atau gelandang bertahan. Ya. Coba kita perluas lagi untuk permainan sepak bola ini. Kita perluas lagi untuk gelandang. Siapa yang kamu ketahui dalam di Indonesia, bisa di luar, bisa pemain gelandang, entah itu di Indonesia atau di luar negeri. Coba siapa aja? Bambang Pamungkas itu striker. Coba si ini kamu Dipa. Gelandang ada yang kamu kenal? Gak ada. Kalau sama bapak kenal? Oke, sip. Selanjutnya Ade. Siapa? Ada yang bisa kamu sebutkan untuk gelandang permainan sepak bola? Hah? Akan itu back sayap atau back kiri, back kanan, dan juga Ilham. Gelandang ada yang kamu kenal? Ada yang bisa kamu sebutkan untuk gelandang pemain bola? Ada yang tahu? Oke, Bapak sebutkan. Salah satunya itu ada Kambuaya. Ya, itu untuk pemain timnas Indonesia sendiri. Ya, untuk pemain timnas. Atau yang di era sekarang itu banyak. Ada Tom Hai. Ya. Ada Sandiwas juga bisa gelandang, bisa juga back. Untuk yang pemain luar Eropa ada Casemiro, pemain Madrid yang sekarang ke MU, ada juga Iniesta, mantan pemain Barca. Banyak. Untuk pemain depan, striker, ada yang kalian bisa sebutkan? Siapa? Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland, Neymar. Bukan? Gak kenal? Kenalan dulu. Tapi siapa yang kamu ketahui pemain bola untuk striker atau pemain depan? Ya, Bambang Pamungkas juga bisa. Kevin De Bruyne itu gelandang. Atau pemain tengah. Dia pemain Manchester City. Kita lanjutkan ya. Kemudian ada menghentikan bola. Menghentikan bola juga ada beberapa teknik. Teknik menghentikan bola memiliki dua pengertian, yaitu stopping dan controlling. Stopping itu berarti hanya menghentikan.
menghentikan bola saja. Kalau controlling itu biasanya dilakukan sama pemain yang sudah memiliki skill di atas rata-rata. Biasanya dia memakai gaya. Ada yang kontrolnya pakai dada, ada yang pakai sini, paha, ada yang pakai punggung juga bisa, ada yang pakai kepala. Nah, contohnya seperti pada gambar berikut ini. Dia mengontrol memakai dada dan menggunakan kaki bagian dalam. Ya. Teknik controlling menggunakan kaki, paha, dada. Sedangkan untuk menghentikan bola ada beberapa cara, yaitu menggunakan kaki bagian dalam. Kemudian telapak kaki itu yang mana? Ya, telapak kaki. Ya. Kemudian punggung kaki yang tadi. Ya, menghentikan bola biasanya seperti ini. Selanjutnya dada, menggunakan dada. Kalau memang kalian belum pernah main bola atau kalian baru mengenal sepak bola, jangan dulu pakai dada. Nanti kalian sesat. Soalnya bola itu agak berat kalau bola sepak bola untuk di Indonesia sendiri. Kalau di luar negeri bolanya enteng-enteng. Biasanya kalau misalnya orang nggak tahu tekniknya, dia mengontrol bola pakai dada, gitu. Karena dia nggak pas tekniknya. Selanjutnya menggunakan kepala, mengontrol bola menggunakan kepala. Dia bukan menyundul, tapi dia menghentikan bola. Biasanya dia pada saat dribbling atau memainkan bola. Selanjutnya menggunakan paha kaki, Kita lanjut. Menyundul bola. Teknik ini biasa disebut heading atau menyundul. Biasanya digunakan ketika pemain tidak bisa menggapai bola yang terlalu tinggi. Biasanya kita seperti ini, kita di sini, bolanya tinggi. Apa yang harus kita lakukan supaya kita heading atau kita sundul? Ya. Untuk membobol gawang lawan, dia biasanya dalam konteks sepak bola kita memakai kepala atau menyundul arah gawang. Biasanya itu mendapat umpan dari konek bisa biasanya dari serangan itu dari sayap. Sebelum kita lanjut, kenapa di sini kok gambarnya Ronaldo semua? Ya karena dia Bapak suka. Mungkin kalian ada pemain-pemain idola juga ya seperti itu. Ada lagi yang mengidolakan selain Ronaldo? Messi, Neymar, Hernando, pemain bukan pemain bola. Pelawak pemain. M salah. M-nya siapa? Bambang Pamungkas. Untuk di Indonesia sendiri, sebelum kita lanjut, ada yang tahu di kelas ini untuk pemain legendaris yang paling mencolok selama di timnas itu siapa? Untuk striker yang paling menurut kalian paling hebat, tapi timnas, untuk timnas kita sendiri. Dan Bapak kasih sedikit info. Untuk striker Indonesia sendiri, pemain yang diakui, bukan mengakui ya, bukan mengklaim bahwa dia paling hebat, tapi diakui sama orang luar sendiri, itu adalah Boas Salosa. Itu pemain Indonesia atau pemain striker Indonesia yang paling top dari zaman. Belum ada pemain Indonesia yang diakui sama luar negeri kecuali Boas Salosa. Untuk yang cewek-cewek, ada yang mau ditanyakan? Oke. Selanjutnya
nasional sendiri dia biasanya memakai panjang sampai 105 atau 100 meter. Untuk internasional atau yang biasanya digunakan untuk Piala Dunia atau pertandingan besar itu bisa mencapai 120 meter panjangnya. Kalau untuk lapangan yang biasa di Indonesia ini dia tidak standar FIFA. Yang kedua, lebarnya itu kalau dari gawang ke gawang dia biasanya lebarnya 45 sampai 90 meter. Luas dia biasanya 18,35 sampai 5,5 meter. Ya. Kemudian yang keempat, jari-jari lingkar tengah 9,15. Yang kelima, daerah penalti. Ini daerah penalti atau daerah khusus kiper. Dia 40 kali 16. 16-nya mana, Pak? 16-nya ini. Ini ya, ini. Ini 16 meter. Jarak penalti juga 11 meter. Penalti. Nih. Pada titik putih. Selanjutnya, bola dan pemain. Ini ada bola dari zaman ke zaman. Ya. Bola yang dipakai dalam laga resmi sesuai dengan aturan FIFA mempunyai ketentuan. Bahan bola itu harus kulit. Kemudian berat bola itu harus 396 sampai 453 gram. Kemudian keliling lingkaran bola 66 sampai 71 cm. Jumlah pemain inti di permainan sepak bola 11. Ya. Kalau kamu pernah menemukan permainan seperti sepak bola yang dimainkan oleh 6 orang, dia bukan permainan sepak bola tapi permainan futsal. Biasanya dia dimainkan oleh orang. Jumlah tim tidak boleh lebih dan kurang 7 orang. Jumlah pemain yang keluar termasuk pemain cadangan maksimal 4 orang, pemain cadangan maksimal 12 orang. Ya. Yang pertama, ini bola pertama kali ya dibuat itu pada tahun 1930. Ini bolanya. Ini bola standar FIFA. Kalau pada zaman dulu masih belum bola standar FIFA, dia memakai jerami. Tahu jerami? Tahu. Ya. Ini pada tahun 1930 bolanya seperti ini. Ini pada tahun 1934. Pada tahun 1938, 1950, 1954 sampai 2008. 2008 ke. Tapi biasanya kalau untuk bola yang sering digunakan di tempat kita atau di desa-desa di kampung ini masih menggunakan bola pada tahun 1970. Hitam putih warnanya. Kemudian tugas posisi pemain bola yaitu yang pertama tadi yang sudah kita sebutkan, ada pemain paling belakang yang menjaga gawang disebut juga kiper. Tugas menjaga gawang supaya tidak kebobolan, dia menjaga gawang tim agar tidak kebobolan. Yang kedua, back atau pemain bertahan bertugas menghadang lawan agar tidak memasuki lini pertahanan. Kemudian yang ketiga, midfielder atau gelandang atau pemain tengah mengatur permainan, dia yang mengatur di lini tengah. Kemudian ada winger itu adalah sayap, ada winger kiri, winger kanan.
babadan itu memakan waktu 45 menit kali 2. Ya. Satu babadan itu 45 menit kali 2. Untuk wasit sendiri, wasit adalah orang yang mengatur jalannya permainan sepak bola. Dan jika pertandingan sepak bola misalkan berakhir imbang 1-1, apa yang dilakukan selanjutnya oleh wasit? Adu penalti. Itu langkah terakhir. Selanjutnya fungsinya itu permainan sepak bola. Fungsi permainan sepak bola itu memperkuat mental kita. Bagaimana sih supaya mental kita kuat? Yang kedua, melatih kecerdasan otak. Biasanya yang melatih kecerdasan otak ini itu Belanda. Bagaimana dia melatih otak dia supaya permainan itu berjalan lancar, supaya permainan itu bagus? Meningkatkan mental. Dari yang mental kita tidak berani. Pada saat kita ada keramaian biasanya kita tidak berani. Setelah kita bermain sepak bola, kita bertemu dengan banyak orang, jadi mental kita menjadi berani. Melatih kedisiplinan. Biasanya ini kalau melatih kedisiplinan ini dia yang sudah punya tanggung jawab, seperti yang dia misalkan pemain itu sudah ikut SSB atau timnas atau klub, dia memiliki rasa kedisiplinan dan tanggung jawab supaya tidak terlambat pada saat latihan. Yang kelima, mengembangkan sosialisasi dan kerjasama tim. Ini yang harus dilakukan dalam satu tim. Ya, kerjasama. Tidak bisa permainan sepak bola itu dilakukan individu atau satu orang. Kalau satu orang mengirim bola dari gawang ke gawang, mungkin Bapak rasa mustahil. Satu orang musuh 11. Selanjutnya, terima kasih. Nah, materinya, untuk materi sendiri kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti kita langsung ke lapangan. Ya, kita ke lapangan untuk mempraktekkan atau mengenal teknik-teknik dasar permainan sepak bola itu sendiri. Ya, oke, sekarang bisa kita keluar. Oke, kita keluar. Ya, ya. Ya, baris. Taruh bolanya taruh. Nah, baris, bikin dua barisan. Aku tadi tipe sini kok. Sini tuh. Aku sini. Dah, diam. Udah, diam. Sudah siap, gerak. Tengah lencang, kanan gerak. Siap, gerak. Lencang depan gerak. Siap, gerak. Kanan kiri gerak. Hadap kiri gerak. Hadap kanan gerak. Balik kanan gerak. Buat yang barisan ini.
Balik kanan gerak. Balik kanan. Kanannya mana? Dah. Harga. Maju. Kemudian pemanasan. Hitung 1 sampai 8. 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8. Bawah. 2 kanannya. Atas. Tarik sikunya. Ya. Atas tarik sikunya. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, Tarik. Ya. Enggak, balik ke barisan. Buat jangan di depan Bapak. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Hadap ke Bapak. Nah, perhatikan. Ya. Ini ada kun. Dan sekarang kita praktek materi yang telah kita pelajari di ruangan. Ya. Untuk yang pertama, materi yang pertama itu adalah menggiring bola. Ya. Menggiring bola. Ya. Perhatikan. Untuk contohnya, menggiring bola itu tadi dibagi menjadi 3. Menggiring bola dengan menggunakan apa? Kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki. Ya, sekarang kita praktekkan. Sekarang kaki kanan dulu, kaki kanan menggunakan kaki bagian dalam. Ya, gunakan kaki bagian dalam. Ya. Ya. Menggunakan kaki bagian dalam. Nah, giring bola. Oke? Atau bisa juga dengan kombinasi. Ya. Sekarang kita kombinasikan saja. Kaki bagian dalam, kaki bagian luar. Yang penting dia searah. Misalkan, ya. Misalkan kaki bagian dalam, kaki bagian luar. Ya. Yuk. Ini kita menggiring bola. Setelahnya baru nanti tahap berikutnya. Tahap pertama adalah menggiring bola. Yuk kita mulai dari barisan pertama. Mulai. Jangan terlalu jauh. Bola sama kaki. Ilham. Masih sampai sana, Ham. Abang, aku udah tengah. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Yang penting benar tekniknya. Coba teman-temannya. Yuk, teman-temannya.
mulai. Pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Jangan terlalu jauh Rifki, antara bola sama kakimu. No. Ya, Pak, ini jalannya udah mau Pak dua-duanya. yuk mulai. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Yuk. Sabar, teman-temannya. Boleh ganti kakak. Ayo. Yuk, selanjutnya. Yuk. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Yang penting benar. Sabar, 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 tunggu temennya. Mana Pak? Sini, Ya sini. sudah, ayo. Pelan-pelan aja. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bang, ayo dong yang cerita. Kita sama-sama cakap. Yuk. Pelan-pelan ya, yang benar. Jangan salah. Jangan terlalu jauh, Naya. Yuk. Coba. Yuk. Sabar. Ini udah pertama lagi ya? Nah, tadi menggiring. Sekarang mengontrol bola. Oh, sini aku pegang mati. Ya. Nah, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Sama-sama. Kamu di sini. Ya, sekarang mengontrol bola atau menghentikan bola. Contoh misalkan harga pedang Biari loh, udah aku menghentikan bola, bisa menggunakan kaki bagian dalam, bisa menggunakan kaki bagian luar, bisa menggunakan punggung. Oke, yuk, ulang. Masih. Ya. Yuk lagi. Ya. Yuk. Nah sini. Ilham kasih. Ya. Bisa menggunakan kaki bagian dalam. Lagi. Kamu kau deh. Bisa menggunakan kaki bagian luar. Lagi. Yang benar Ilham, berhenti dulu. Berhenti dulu, pegang. Yuk, pedang. Pelan. Ya. Bisa menggunakan punggung. Kaki. Yuk, kita mulai. Pelan-pelan aja. Kalau misalkan bola terlalu kencang, pegang atau berhenti dulu. Yuk. Bagus. Tahan. Tahan. Baru ditendang ya. Ulang. Nanti nunggu aba-aba. Yuk. Mulai. Tahan.
kasih. Ya, ulang, tahan, kasih. Ilham yang benar umpannya. Yuk, stop, kasih ke pengumpan. Stop, kasih pengumpan. Stop. Sekarang giliran. Yang depan mundur. Sabar. Yang belakang maju. Sabar. Mulai. Berhentiin. Ya. Kasih pakai kaki bagian dalam. Ya. Kasih umpannya yang benar dalam. Pakai orangnya. Ya. Bagus. 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 Yang mana Rizky? Berhentiin, kakek kaki bagian dalam aja. Ya. Yuk. Stop, kasih. Ya. Yang cewek maju, yang ini mundur. Yang cewek ketemu cewek. Tadi udah bapak bilang. Aku belakang. Ya. Paling belakang. Yuk, kasih. Bagus tadi. Mulai. Tulisan aku apa? Pelan, ya. Iya. Kan lurusin lah. Bagus, tahan, tahan. Yuk, kasih. Dia berhentiin. Viola, diberhentiin dulu. Yuk. Yuk. Ya, bagus. Bagus, yuk. Kasih, bagus. Ya. Kasih lagi. Ya. Tahan. Mundur. Mundur, Viola. Yuk. Tunggu instruksi. Kasih. Berhentiin dulu. Ayu. Ya. Aku ini. Berhentiin dulu, Ayu. Ya, pelan, bagus. Ya. Gantian. Ilham lurusin ke orangnya. Yuk, kasih. Mulai. Bagus. Ya, kasih lagi. Ya, bagus. Kasih lagi. Bagus. Bagus, sekali lagi terakhir. Yuk, gantian. 5. Yuk, pasin orangnya, berhentiin dulu baru. Kalau udah berhenti baru diumpat. Kalau belum bolanya stop di kaki bagian dalam atau luar, jangan dulu diumpat. Ya, bagus. Ya, pasin orangnya, pasin orangnya. Yuk, berhentiin dulu. Ilham. Kasih kaki bagian dalamnya mana, Ilham? Kamu yang umpan. Ya. Ya, bagus. Ya. Yuk, kasih. Mulai. Berhentiin, bagus Jaki, berhentiin dulu. Kalau bola udah berhenti baru kamu umpan. Ya. 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 Kasih, pindah. Sabar. Yuk, kasih. Ya, berhentiin dulu. Ya. Pindah orang. Nah, ini yang pertama. Ya. Tadi kita menggiring bola. Sekarang menghentikan bola. Selanjutnya menyundul. Ya, menyundul bola. Pasin ke orangnya. Pasin ke orangnya. Ya, misalkan. Ayo, pasin bisa menggunakan jidat atau atas kepala. Yuk, mulai. Nah, yuk mulai. Ya. Bisa. Oh, yuk, pelan, kasih. Pasin, tinggiin aja, puter. Nah, ya. Nyundul bola. Ya, bagus. Pelan-pelan. Enggak. Enggak. Yang penting jangan kamu rasa. Cukup kamu tempelin aja. Mulai. Ya, bagus. Kamera. Pelan-pelan. Yuk. Bagus. Yuk, mulai lagi. Bagus. Putus. Aman. Kita mulai. Bagus, Rizky. Ya, lagi.
Nah, yuk mulai. Nah, tangan. Udah bang. Nah, sakit nggak? Nah, yuk. Yuk. Pindah. Mulai. 5. Pasin ke sininya Bima. Yuk. Bagus. Lagi. Bagus. Pindah. Yuk. Bagus. Pasin ke jidat. Jidat kalian. Yuk. Ya, bagus. Bagus. Ya. Menyundul sudah, menggiring bola sudah, menghentikan bola sudah, sekarang mengumpan. Mama nanti Ya? jadi kuat. Ya? Lebaran. Contoh, jangan. Ya? Yuk, kalian seperti lari di tempat. Ya? Yuk, kasih, action. Tarik, pegang dulu. Nah, seperti ini. Ayo, sini misalkan. Yuk, kamu. Udah. Nah, pegang lagi, kaki kiri. Ya, kaki kanan. Ya, kaki kiri. Ya, seperti itu. Ya. Nah, belakang. Dan di belakang. Yuk, bisa. Yuk. Kaki kanan. Ya, kaki kiri. Pasien orangnya Ilham. Kaki kanan. Ya, kaki kiri. Sudah. Pak, siapa pun jalan habis. Yuk, lanjut. Kaki kanan. Ya, bagus. Kaki kiri. Bagus. Kaki kanan. Bagus. Kaki kiri. Yuk. Pindah. Kiri. Kaki kanan. Ya. Kaki kiri. Ya, kaki kanan. Ya. Kaki kiri. Ya. Pindah. Kaki kanan. Kaki kanan. Ya. Kaki kiri. Kaki kanan. Kaki kiri. Yuk. Ya, kaki kanan kiri. Mati apa bisa kiri nih? Kaki kanan. Pindah. Yuk, ini sudah pertama? Belum? Macam-macam. Yuk, kaki kanan. Yuk, kaki kirinya. Kaki kanan. Kaki kiri. Yuk, pindah. Kaki kanannya. Ya, kaki kiri. Yuk. Pindah. Sudah? Mulai kaki kanan. Kaki kiri. Yuk. Dah. Maju. Dah. Dengarkan. Balik masuk ke barisan. Dah. Sudah? Sudah? Perhatikan. Perhatikan. Sudah? Nah. Sudah? Geser. Nah, kesimpulannya
apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk permainan sepak bola itu sendiri. Dari cara kita menendang, mengontrol, menyundul, kemudian kita bisa memahami dan mengerti teknik-teknik permainan sepak bola itu sendiri. Jadi bukan sembarang kita mau main bola, kita tinggal main-main aja, enggak, semuanya ada teknik atau pembelajaran sendiri ya. Nah, untuk yang kita lakukan hari ini atau praktek hari ini dari kedua kelompok, kalian bisa saling belajar dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Dan untuk teknik sendiri, sepertinya yang sebelah sini lebih bagus dari sebelah sini ya. Untuk kedepannya bisa kita kembali pelajari supaya kita lebih memahami dan mengerti. Sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan untuk materi pagi hari ini atau siang hari ini tentang sepak bola? Tidak ada? Nah, sekarang sebelum kita pulang atau kita selesai materinya, sekarang kita mulai pendinginan. Pendinginan itu fungsinya untuk apa? Ya, mendinginkan otot-otot kita yang telah kita pakai. Tadi kita pemanasan supaya otot kita panas. Sekarang pendinginan supaya otot kita kembali seperti sedia. Yuk, perhatikan. Yuk, mulai dari sini ya. Untuk biasa pendinginan, ya, lakukan. Hitung sampai 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sekarang ke atas. 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, Sekarang buka kakinya. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ya. Ke bawah. 8, 5, 6, 7, 8. Ya. Ya. Putar tangannya. Balikan. Ya, ke depan. Ke depan, ke atas, bawah. Nah, balik seperti ini. Dah, tarik nafas, buang. Nah, materi kita cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri materi pada siang hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kembali Bapak sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sekarang Bapak yang bertanya kepada kalian untuk menyundul bola, materi menyundul bola tadi. Dia menggunakan kepala bagian mana? Jidat itu bagian depan. Untuk menendang tadi ada 3 bagian. Coba si Hafiz bagian mana saja untuk menendang? Itu bagian apa? Dalam. Terus? Ya, satu lagi. Ya, bagus. Untuk menghentikan bola tadi ada 3 bagian juga atau lebih bahkan. Coba sebutkan Jaki. Ya, menghentikan bola tadi menggunakan apa saja? Dada bisa, kepala juga bisa, kaki bagian mana saja? Itu bagian mana? Paha bisa. Terus kaki bagian mana? Itu apa namanya? Punggung kaki. Kemudian itu apa namanya? Dalam kaki, kaki dalam. Kaki bagian dalam. Terus
Kaki bagian luar, kemudian telapak kaki. Ya. Kemudian satu lagi untuk mengoper atau mengumpat. Dia menggunakan 3 bagian juga. Coba sebutkan Charlie untuk mengoper bola. Sebutkan 3 bagian. Apa saja caranya? Itu kaki bagian dalam, bagian luar, telapak mengoper. Ya, kaki bagus. Dan kalau sudah, sekarang untuk barisan yang depan rapikan ini. Ya. Untuk barisan kedua, silakan kembalikan ke UKS. Dan untuk bagian yang belum dan bagian yang tersisa, silakan masuk ke kelas. Kembali ke kelas. Ya. Habis. Telepon habis. Ya. Ya, masuk dulu ke kelas, masuk ke kelas. Sudah? Satu. Capek? Namanya kita olahraga untuk menyehatkan, jadi jangan rasa capek kecuali terlalu berlebih. Nah, yuk. Tadi materi kita untuk sepak bola udah selesai. Sekarang kita akan pulang. Sebelum kita pulang dan mengakhiri, silakan keluarganya maju. Yuk, silakan pimpin doa. Ya, Bapak ingatkan kembali, pulang jangan aneh-aneh. Kalau memang pulang. Kalau memang ada yang mau les, silahkan tunggu di Pak lesnya. Yang jelas jangan nyebrang-nyebrang jalan ataupun sedorong-dorongan di jalan ya. Hati-hati di jalan.